Waalaikumsalam. Gimana guys? Kabarnya guys? Alhamdulillah Pak. Luar biasa. Luar biasa. Oh, makin dikit yang hadir. Ya Pak, soalnya corona COVID. Habis tahun baru kan. Habis tahun baru. Sudah di rumah. Ada yang istirahat, Ya. ada yang masih liburan. Iya. Ngomong-ngomong kemana saja kemarin liburan pas tahun baru kan? Itu rumah. Di rumah? Iya. Oh, spesialis. Boleh sering Pak keluar semuanya. Spesialis rebahan ya. Gak ada yang liburan, jalan sama cewek gitu. Itu Pak. Gak ada. Sama sekali. Ngenok Pak. Gak bisa. Gak Bapaknya kemana? Saya, ya biasa jalan sama istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siapa? Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bersua kembali di dalam kelas yang penuh dengan keceriaan ini. Ceria ada kamu sih? Hah? Nanti aja dia. Ya, lumayan. Kamu? Alhamdulillah Pak. Senang. Alhamdulillah. Soalnya kan kalau pada saat pembelajaran kita suasananya agak murung, biasanya potensi untuk malas atau ngantuk itu ada. Iya. Kalau kita berusaha untuk menikmati proses pembelajaran, insyaallah lebih banyak ada yang masuk materinya. Intinya enjoy proses. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa ketua-ketuanya? Kebian. Raya. Kebian Pak. Kebian. Bukannya kamu Ketuanya Pak. Ketuanya Pak masuk, jadi wakilnya. Oh, ini ketua. Iya, Wakil. Ketuanya siapa? Ketuanya Devi Pak. Devi. Mana Devi? Masih liburan. Iya, masih liburan Pak. Tapi alasannya sakit. Alasannya sakit. Ya biasa. Saya tanpa diberitahu sama kalian kalau dia sakit, tapi cuma alasan saya tahu sebenarnya. Saya tahu, cuma ya biasa. Sebab alasan anak-anak zaman sekarang. Ayo kalian dipimpin doanya. Baik, semua sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, pembelajaran, kita berdoa Masih SMA mau kuliah. Kita masih belajar. Yuk. menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial serta dampaknya. Yang mana pada perubahan sosial ini penting kita pelajari sekalipun kita bukan jurusan sosiologi, sekalipun kita bukan jurusan ilmu sosial. Penting karena kita sebagai agent of change, agent of control, of social control, kita harus memahami apa itu perubahan sosial. Mungkin dari kalian ada yang pernah dengar atau yang pernah baca-baca artikel itu tentang perubahan sosial? Ada? Ada Pak. Apa perubahan sosial? Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang akan berubah sesuai kepribadian kita. Iya, betul. Memang ada satu problemnya. Yang lain? Belum baca. Notian? Tahu perubahan sosial? Lupa? Ya. Tapi pernah baca? Pernah. Ini bagus. Ini bagus bacaan dulu terlebih dahulu. Usahakan kita jemput bola, jangan menunggu bola. Soalnya kita kan pelajar, kita itu generasi bangsa, masa harus menunggu gurunya terus ya kan? Usahakan kita jemput bola.
Perubahan sosial sebenarnya kalau pada hakikatnya secara harfiah, secara istilah merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat itu sendiri yang mempengaruhi sistem sosialnya. Jadi awal itu perubahan yang terjadi di lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat yang pengaruhnya sangat signifikan terhadap lingkungan sosial kita, baik dari segi sosial itu sendiri, dari segi nilai, sikap, dan pola perilaku kehidupan masyarakat itu sendiri. Oh iya, belum saya absen ya? Iya Pak, belum Pak. Ya, kita absen dulu ya. Kita ntar lanjut ke pembahasan perubahan sosial. Sosial change. Iya, perubahan sosial. Muhammad Royan. Hadir Pak. Hadir. Ini anaknya Raden. Hadir terus. Hampir tidak ada apa di sini. Wakil sama Ya wakil. Ya awas saja kalau wakil ketua ada darahnya. Apalagi kalau terus. Ada semuanya yang tadi apa? Notian. Hadir Pak. Roni. Hadir Pak. Alaikan. Masuk Pak. Mana nih? Neneknya satu, neneknya yang meninggal Pak. Yang mana sih lagi ini? Yang Bisa di iya, yang biasanya muncul itu Pak, yang juga pantesan. potongannya cuma itu. Ya cuma biasa kalau paling biasanya anak-anak yang bisa dikategorikan nakal ya. Tapi tidak semuanya. Kalau kayak Notian, BBM ini di depan, ya nggak tahu saya menilainya gimana. Ismatul Iza. Suatu Liza ada acara keluarga Pak. Acara keluarga, memang udah keluarga ya? Masih iya kurang. Acara keluarga. Iya, acara keluarga. Masih liburan kita mau Sini juga sama keluarga. Kita liburan semua. Seharusnya pemerintah ngasih waktu yang lebih lama untuk tahun baru biar anak-anak ini pada libur semua. Iya, seharusnya. Iya. Saya sebenarnya lebih enak itu loh, teman-teman, daripada masuk. Saya, iya tidak apa-apa, saya jujur. Karena saya juga enak itu daripada masuk, daripada ketemu orang yang ketemu apa tuh yang di pojok lagi yang nggak masuk, anak kita, misalnya. Muhammad Febian Pratama. Hadir Pak. Hadir. Sinta Prayoga, para lagi maksudnya? Banyak bocor Pak. Bocor Iya Pak. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Iya Pak. Kok bisa? Dan nomor 2 ada Pak. Oke, terima kasih. Iya, saya absen. Lumayan banyak yang hadir ya. Daripada yang gak hadir, saya cukup apresiasi ke niatan kalian untuk belajar. Padahal ini masih dalam masa-masa libur atau baru ya. Tapi lembaga sudah mengisahkan untuk masuk. Apapun itu aja harus masuk. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Siap cek. Perubahannya mas, bukan ibarat. Perubahan sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan sosialnya itu perubahan yang terjadi dalam kemasyarakatan, yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatannya, dampaknya sangat mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri, dari segi nilai,
dari moralnya, dari perilaku atau punya lainnya itu sangat berdampak. Sampai sini paham? Paham Pak? Perubahan sosial. Oke. Perubahan sosial ini banyak para ilmuwan berpendapat. Banyak ilmuwan berpendapat tentang apa itu perubahan sosial. Tapi intinya kembali ke yang awal tadi, secara teoritis, sejarahnya perubahan sosial itu perubahan yang ada di dalam masyarakat, yang ada dalam lembaga masyarakat, yang dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri. Di antaranya pendapat dari Zeno Somarjan. Dia berpendapat bahwasanya perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, tidak jauh dari yang tadi, masih memiliki korelasi, masih memiliki keterkaitan dengan hubungan ini. Mungkin kalian pertanyaan-tanya, bukan pertanyaan-tanya cepet, harus cepet ya. Kenapa sih Pak kalau masuk ilmu sosial itu dikaitkan dengan masyarakat? Pasti kaitannya dengan masyarakat, pasti kaitannya dengan kehidupan pola dan dinamika masyarakat. Ya jelas, karena adanya ilmu sosial itu sendiri, sosiologi khususnya, itu berangkat dari dinamika kehidupan masyarakat. Awalnya, siapa yang tahu bapak sosiologi dunia? Atau Pak? Itu lupa. Emil Durkheim kalau nggak salah. Saya bapak juga lupa soalnya. Makanya nanya kalian tadi. Emil Durkheim. Emil Durkheim. Iya, Durkheim tak tahu. Itu awalnya ilmu sosial itu enggak ada, sosiologi itu enggak ada. Namun berkat dari inisiasi yang mengangkat, memperhatikan kehidupan lingkungan masyarakat pada zaman Yunani kuno, mengangkat dan terjadinya sebuah ilmu sosial atau ilmu sosiologi. Pada awalnya sosiologi itu tidak dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan awalnya, cuman karena ya pada kenyataannya sekarang segala ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan pasti memiliki keterhubungan dengan ilmu sosial, dengan sosiologi. Apalagi bagi mahasiswa, ini yang teman-teman mahasiswa pasti tahu tentang, pasti ada mata kuliah entah itu teori sosiologi, apapun itu, soalnya kita pas skripsi itu pasti ada yang namanya penelitian, dan penelitian itu berisi teori juga. Teorinya biasanya menggunakan teori-teori yang ada dalam sosiologi, entah itu teori kualitatif ataupun kuantitatif. Makanya karena ilmu sosial atau sosiologi memiliki keterkaitan atau dapat menyokong ilmu-ilmu yang lainnya, akhirnya ilmu sosial atau sosiologi itu dimasukkan ke ilmu pengetahuan negara. Awalnya tidak ada. Secara ilmu sosiologi. Selanjutnya bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada bentuk perubahan sosial evolusi, ada juga revolusi. Ada yang pernah dengar evolusi itu apa? Evolusi perubahan. Perubahan yang seperti apa? Perubahan yang menjadi kayak ini masih belum sempurna, menjadi yang lebih sempurna. Masuk juga. Yang lain? Ayo yang
bisa menjawab apapun yang bisa berpendapat, tak kasih nilai tambah di rapor kalian. Yang awalnya merah nanti akan berubah biru. Dari ini itu kan urutannya. Ayo, ada yang tahu evolusi? Saya Pak. Ini istilah kerennya perubahan sosial dalam bentuk evolusi. Dalam istilah ilmiahnya. Tapi dalam kalau bahasa alam seperti kita, itu perubahan lambat. Perubahan sosial tapi dalam bentuk lambat. Perubahannya lambat, tidak apa ya? Intinya tidak langsung berubah. Tidak seperti orange. Orange itu perubahan cepat, tidak perubahan cepat. Apa sih perubahan itu? Perubahan sosial di dalam bentuk lambat itu. Dan perubahan sosial yang berbentuk evolusi ini biasanya tidak terencanakan, terjadi karena masyarakat ingin menyesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, ataupun kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Sebuah perubahan yang terjadi tanpa adanya perencanaan dari masyarakat itu sendiri, cuman hanya ingin menyesuaikan dengan keadaan pada zaman itu sendiri. Seperti kita, contohnya seperti kehidupan di desa. Kalau kita ketahui di desa itu pasti kehidupannya beda dengan lingkungan kita atau kota. Mungkin kalau di desa itu jam 9 malam sudah sepi. Beda dengan di sini. Kalau di sini jam 9 malam ataupun 12 malam biasanya masih ramai kan? Iya. Karena mereka itu belum tersentuh perubahan sosial baik secara normal atau secara tidak. Nah, pada zaman ini saya perhatikan dalam kehidupan pedesaan itu banyak juga kok. Banyak dari mereka yang sudah menyesuaikan kehidupannya dengan perubahan sosial di era globalisasi. Seperti pengguna ini apa ini? Handphone, gadget, ya handphone, smartphone. Seiring berkembangnya zaman, desa juga banyak menyesuaikan dengan era globalisasi. Kenapa? Ya tidak menutup kemungkinan mereka harus menyesuaikan. Kalau mereka terus tertutup dan pasif menerima perubahan zaman, mereka akan tertinggal. Baik dari segi perilaku, cuman kita harus pintar-pintar menanggapi suatu perubahan. Karena perubahan itu tidak semata-mata memiliki dampak positif. Tidak semata-mata memiliki hanya memiliki dampak positif doang, tapi juga memiliki dampak negatif. Jadi kita harus pintar-pintar, apalagi kita selaku agent social change, agent social control, harus bisa mengimbangi. Jangan sampai kita melenceng. Ada yang mau ditanyakan tentang perubahan lambat atau evolusi? Sudah Paham? Silakan tanyakan, nggak usah malu. Nggak apa-apa, cuma nanya doang. Sudah Pak, sudah paham. Udah paham? Sudah. Selanjutnya yaitu perubahan revolusioner atau revolusi. Ada yang paham? Ada yang tahu? Pernah dengar tentang revolusi? Mungkin kalian kalau memperhatikan tentang dinamika perpolitikan Indonesia atau sejarah tentang proklamasi, sejarah Orde Baru, ada istilah revolusi. Apa itu revolusi? Apa itu revolusi? Ayo belajar. Revolusi itu apa? Revolusioner dalam artian tertutup saja. Revolusi itu apa? Bukan
bukan berkaitan dengan perubahan sosial? Saya Revolusi. Ayo yang tahu, ajukan tangan. Saya Pak. Jawab. Iya. Revolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Bagus. Yang lain. Ngantuk dong. Ngantuk. Begadang tadi mana? Begadang. Belajar. Alhamdulillah. Mari Pak. Palingan nonton bola itu bersama Real Madrid di Klasiko dari mana soalnya. Bapak juga nonton soalnya dari mana? Tapi karena demi kalian, saya bisa akan masuk apapun itu. Ngantuk ataupun tidak, saya akan masuk. Siap. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Ya betul tadi apa yang dikatakan. Apa itu? Coba, Royan. Revolusioner itu perubahan sosial dalam bentuk perubahan cepat. Perubahan atau pergantian secara cepat terhadap berbagai aspek kehidupan yang penting. Biasanya perubahan terjadi secara cepat ini mengenai dasar-dasar atau sensitif pokok kehidupan. Perubahan ini dapat terjadi tanpa rencana juga, tetapi dapat pula direncanakan terlebih dahulu oleh yang berkehendak untuk melakukan perubahan. Jadi intinya perubahan revolusioner ini, perubahan sosial dalam bentuk revolusioner bisa direncanakan atau tidak bisa direncanakan. Tapi kebanyakan biasanya direncanakan perubahan sosial seperti kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita itu merupakan dasar merupakan latar belakang dari perubahan sosial secara cepat ataupun revolusioner. Ada yang mau ditanyakan? Berapa? Sebenarnya materi kita ini masih panjang tentang perubahan sosial, social change. Banyak, masih panjang. Ada faktor-faktor terjadinya apa saja yang latar belakangnya banyak. Cuman kayaknya Bapak akhir dulu, soalnya masih ada rapat sama ketua yayasan di bawah. Ngapain sih rapat terus ketua yayasan? Ini yang di apa? Yang ditunggu-tunggu oleh murid biasanya. Ditunggu-tunggu oleh murid biasanya ini. Kalau guru ada rapat itu biasanya wah senang. Soalnya saya juga pernah menjadi murid. Paling enak itu yang kosong daripada gak masuk. Masuk tapi yang kosong itu lebih apa ya? Rasanya gimana? Iya. Daripada itu. Oke, saya cukupkannya. Sebelum saya cukupkan, karena rapatnya juga masih belum dimulai, masih punya yang mendatang. Saya tugaskan kepada kalian tugas. Gampang kok ujiannya, gak sulit. Saya akan bagi kelompok, terserah kalian pilih sendiri. Ini kayaknya cukup ya. Oh ya, cukup. Tugasnya gampang, cuman menganalisis dampak perubahan sosial di dalam masyarakat sekitar. Gak usah terlalu jauh, dalam kehidupan sekitar kalian dulu. Nanti saya berikan waktu selama kurang lebih 10 menit untuk kalian menganalisis atau mengingat di masyarakat sekitar kalian. Terus salah satunya sampaikan di depan. Paham? Paham Pak. Coba analisis dampak perubahan sosial di lingkungan masyarakat di sekitar kalian. Bapak ulang dulu ya.
Gimana teman-teman kan? Belum belum. Tidak usah banyak satu saja dampak perubahan sosial di lingkungan kalian. Satu saja gak apa-apa. Ya kalau kalian mau penuhi itu gak apa-apa. Bapak gak akan ngomong. Sudah? Belum. Ayo cepat. Jadikan PR Pak. Ya Pak. Iya, jadikan PR-nya Pak. Cuman menganalisis dulu kok. Apa sih dampak perubahan sosial di lingkungan kalian? Bukan? Ayo yang sudah selesai sudah menemukan dampaknya maju ke depan. Apa? Di bangkunya ada apa? Oh, baik Pak. Di kursinya. Baik dari contoh dari dampak sosial di masyarakat biasanya ya ini perubahan sosial. Perubahan sosial biasanya muncul karena kesenjangan sosial. Kondisi ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara sosial yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan yang mencolok. Kesenjangan sosial ini disebabkan oleh berbagai masalah sosial. Langsung pada intinya dampaknya apa? Contohnya kemiskinan, Dampaknya pada dampak terserah negatif atau positif apa? Itu kemiskinannya. dapat kemiskinan, pengangguran, penyakit fisik hingga permasalahan di lingkungan keluarga. Ya, masuk. Dengan semua apa yang disampaikan oleh Rojan itu merupakan salah satu contoh dampak dari perubahan sosial secara negatif. Apa yang negatif Pak? Ada juga yang positif. Tapi mungkin kalian jadikan kayak untuk depan juga ya yang dulu saya. Coba kalian perhatikan amati lagi kembali masyarakat sekitar kalian. Perubahan sosial apa yang terjadi dan apa dampaknya bagi mereka. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Soalnya dapatnya sudah memulai. Ya penutup. Ayo oke juga. Doa. Ya terserah. Mungkin juga Bapak. Baik, untuk teman-teman sekalian, marilah kita tutup hari ini yang berdoa menurut keyakinan dan percaya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin akhiran dari saya dan Bapak ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dicerna dan bermanfaat bagi kalian. Amin. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ini sebelumnya, Oh iya. punya sendiri ya? Iya, makasih Pak. Halo, Pak. Oh.